Bagi Arstanali Matkadirov, hutan ini sangat unik. Dia tinggal di hutan kacang walnut terbesar dunia di selatan Kirgistan. Hutan tua ini luasnya mencapai 30.000 hektar. Kehidupan Arstanali sangat dekat dengan alam. Saya mengenal kacang walnut sejak kecil. Kacang walnut adalah sumber pemasukan warga desa. Panennya sangat penting bagi kami. Ini sumber utama pemasukan kami. Seperti biasa, Arstanali dan saudaranya Ikram berangkat ke puncak bukit. Pohon kacang walnut tumbuh pada ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Mereka tiba di kaki pegunungan. Mereka khawatir panen walnut tahun lalu sangat buruk dan tahun ini sedikit lebih baik. Tapi kondisi pohon sudah tidak sehat lagi. Angin mematahkan ranting. Pohon-pohon ini sudah tua, kami butuh pohon yang lebih muda. Kurangnya pohon baru adalah masalah utama hutan walnut di Kirgistan. Warga desa memanen walnut sudah beberapa generasi. Mereka menyewa tanah ini dari pemerintah. Tapi warga desa juga yang nantinya merusak kelestarian hutan. Perlu waktu sampai 30 tahun bagi pohon walnut untuk tumbuh sampai usia produksi. Arstanali bercerita, dulu hutan walnut sangat lebat. Walau dilarang, pembebatan hutan terus berlangsung. Sulit untuk mengawasi dan mencegahnya. Walnut biasanya dipanen oleh pria muda yang harus memanjat ke atas pohon dan menggoyang-goyang rantingnya sampai kacang walnut jatuh. Lalu yang lain memungut kacang walnut di tanah. Pohon walnut bisa mencapai tinggi 40 meter. Jadi cara memanen seperti itu sebenarnya cukup berbahaya. Reboisasi adalah satu-satunya cara buat menyelamatkan hutan Arslan Bob. Tapi tanpa keterlibatan penduduk lokal, upaya penghijauan kembali tidak akan membuahkan hasil maksimal. Mampukah penduduk Kirgistan menjaga lingkungannya sendiri? Simak laporan berikut. Di musim panen, warga desa tinggal di tenda-tenda seperti ini. Orang Kirgistan biasanya hidup berkelana. Di dalam tenda tidak banyak perabotan. Semua tidur di atas tikar. Kami berempat kerja di sini. 2 anak laki-laki saya, menantu dan saya sendiri. Kalau beruntung kami bisa panen 2 atau 3 ton. Tapi tahun ini panen belum sampai 300 kilo. Tapi di pasar Jalalabat masih banyak kacang walnut. Dengan kulit harganya sekitar Rp30.000 per kilo. Tanpa kulit Rp90.000. Di era Uni Soviet, semua panen kacang menjadi milik negara. Tapi para petani tidak ingin kembali ke masa itu lagi. Upaya reboisasi membuka peluang memperbaiki panen di masa depan. Abdu Malik Kamraev adalah tetua desa. Pendapatnya sangat penting bagi warga. Ini pohon walnut berusia 2 tahun. Kalau tidak ada pagar, hewan ternak bisa merumput di sini. Lihat di sana sudah gundul. Di sini masih hijau dan indah.
Pakar lingkungan di Kirgistan bekerja sama dengan lembaga Jerman GIZ berusaha memperbaiki situasi. Pagar adalah bagian dari proyek. Warga setempat tidak mampu membayarnya. Menurut Abdul Malik Kamraev, pagar adalah hadiah bagi generasi mendatang. Sakiroja Sarimsakov adalah pakar biodiversitas. Dia mendukung proyek GIZ. Tapi tidak semua warga hidup dengan prinsip berkelanjutan. Kami ingin memulai dialog dengan warga yang memanfaatkan hutan. Mereka bisa belajar cara melindungi hutan dan memikirkan masa depan. Karena itu, kami datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang lingkungan. Kami juga datang ke masjid-masjid supaya sikap warga bisa berubah. Pada waktu yang sama, aktivis memperkenalkan alternatif sumber pemasukan bagi warga desa, seperti apel yang dikeringkan atau tanaman untuk bumbu dan rempah-rempah. Ini bisa menjadi kompensasi kalau panen walnut gagal. Tidak ada warga yang bisa membayangkan hidup tanpa hutan. Tapi nantinya mereka harus hidup dengan hutan, tidak hanya hidup dari hutan.